Masya Allah. Dulu makan gonggong. Makan gonggong. Musim hujan susah nak cari gonggong, Pak. Dekat ya Pak Amin sama Bu Tuti? Ya, Luar biasa dekatnya. Kami satu sekolah. Kami satu seperjuangan, Bu. Perjuangan kami. Iya. Iya, ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Ya, kami sama Ibu Tuti pernah ngajak satu sekolah, Bu. Satu sekolah, satu wilayah, satu darat. Sama Bu, saya dari Bogor. Perkenalkan. Iya Ibu, salam kenal. Kami dari Bintan, Bu. Oke, ya. Ibu Sari. Bogornya di mana Ibu? Ya, saya di Bojonggede, Cibinong. Oh, saya dari daerah Al-Haliwiliang. Oh, Luwiliang. Saya Cibinong, Bu, Bojonggede tepatnya. Ya. Moga-moga Alhamdulillah kita ya, kita saling kenal di sini. amin. Suatu Iya. saat karena saya pernah ke Luwiliang loh, Bu. Oh ya, Ya, daerah mana tuh? di kantor kecamatannya biasanya. Kecamatan Lewiliang? Ya. Iya. Ibu Farida, Leuliangnya sebelah mana? Nah, ini mana Saya Bogornya nih? Saya itu dari Jangan bukan tetangga. sebelum Lewiliang, dari ini Cikampak situ. Oh, dekat apa Bu namanya? dengan saya Bu. Saya dari Jasinga Bu. Wih, Oh, udah singgah jauh lagi. lumayan, Ya, lumayan. situ. Pentet sana ya, pohon Ya. karet ya. Iya, di situ Bu. Kalau saya di itu apa namanya Gunung Batu, Oh iya, yang Gunung itu Batu. ya, Iya. yang suka dipakai syuting itu. Iya. Yang Bagus itu Bu pemandangannya ya Bu ya. Nah, naik ke sana ke Gunung Batu, banyak Iya, Bu. banyak temen. Saya sering lewat saja Bu kalau ke situ. Iya, enak banget. Saya sekali-kalinya lewat muter-muter daerah situ. Oh iya, Berarti banyak batunya, Bu. enak. Ya? Ya. Kenapa Pak? Banyak batunya, Pak. Banyak batunya ya. Ya, Oh, iya. kalau mau Makanya- bangun bisa bawa truk. Makanya Gunung Batu. Iya. Gunungnya batu semua putih. Batunya batu Ya. putih. Oh, Betty ya. Betty. Elvi, gimana kabar? Ini orang Jogja nih, Bu. Betty ini, Bu. Oh, coba ya. Ya. Tapi tinggal di Kepri. Ada treble nih, dipakai HP ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok terbalik apa gimana ini ya? Suara suaranya ya. Assalamualaikum. Kok Terbalik ini ada Bapak. saya Ya, gambarnya. terbalik. Terbalik Aku itu ya, terbalik, Pak. kan? Ini Kepalanya ke bawah. Anaknya kepalanya pusing tuh, Pak. jadi begini. Dunia terbalik. Apanya ya? Jadi begitu kebalik. Lu jadi begini. Dunia terbalik, Pak. Apa mah ngelawak kali ya? Kok jadi Settingan dari komputernya, Pak. Nah, Nah, sudah benar. udah nih. Nah, Assalamualaikum. Bapak Komarudin, Ibu Lasma, Ramita Usariuni, Ibu Yes, Murniawati, Ya, Pak. Hadir, Pak. Siti Rodia, Bu Tiria,
Pak Hadir. Ahmad, Pak Amin, Bu Diawati, Bu Assalamualaikum Sutia, Kang Radik. Pak Assalamualaikum. Radi, Lailatul, Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Halo Pak Amin. Pak Iskandar gimana kabarnya? Halo Pak Saiful. Bisa Hadir. suara Pak? Kedengaran ya, Pak Radik sedang di hotel mana itu Pak? Selamat di Pak. Hotel di Tanjung Kodok, Pak. Di Lamongan. Nyantai ya Pak Radik ya. Alhamdulillah. Syukur-syukuran kasiran. Tapi di laptop nggak ada suaranya nih, Pak. Pak Radik lagi bakar-bakar ya? Ya, asal jangan makan Bu dulu aja, Red. Bu. Halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baru nyampe ya. Ya Pak. Baru Pak Amin. Ini dari Bogor juga nih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan. Ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Alhamdulillah sehat Pak Zakaria. Sudah makan belum? Udah. Mendoakan. Kalau belum mau ngasih pajak. Jaga kesehatan Mau ya. ngasih pajak ya? Jangan sampai belum makan. Ya. Jangan karena daring lupa makan ya. Aman tuh Pak masalah makan Pak. Bulasi, apa kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat. Amin. Ini gabungan dari mana-mana saja ya Bapak Ibu. Kelompok 4 kelas. 4 kelas kita ya? 4 kelas ya. Oh. Dapat kelas ini Bu. Sabar Bu ya, kita mesti nunggu kawan-kawan yang lain baru kita mulai ya. Iya, kayaknya hubungan nih. Aman Pak. Jam 1 kayaknya. Nah, mungkin kawan-kawan sebagian kita masih ada kendala di signal karena sebagian informasi tadi masuk Kepri agak sulit signalnya. Iya, musim hujan Jadi sekarang. kawan-kawan perlu sabar dulu ya. Ya. Cek panitia ya. Baru belajar Jadi panitia. sebentar lagi kan kita Pak. Baik, untuk kawan-kawan yang sudah masuk jangan lupa untuk isi absen ya. Iya. Iya, oke. Sama LMS-nya dibuka, dicek-cek juga. Siap Pak. Kan? Luar biasa ya Pak Jack ya. Absennya sudah saya kirim ya, tuh di chat, silakan isi. Siap Bapak, siap. Lewat. Assalamualaikum Pak Sabiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya udah hadir semua kelompok 5 ya? Kelompok P. Kelompok Pi. Kelompokku yang belum lengkap kayaknya. Belum lengkap ya Bu ya. Iya, belum Bu. Lihat absennya. Assalamualaikum Pak Walid.
sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika yang makan betuan itu. Jadi saya gini mana saya dipakai kaki. Mama itu berdua di gantungan. Pak Radik, halo Pak Radik. Halo Bu. Damang Pak Radik. Alhamdulillah sehat Bu. Iya, sini. Udah. Mau sambil zoom nih. Lagi dia mah. Lagi di PGSD. Kalau di Ciwid Diputar atau dulu ya mah. Lima. Oh iya berarti nih. Oh yang atas. Oh tuh. Ya udah diklik tapi ini. Diklik di sini apa di apa ya? Coba, oh ini buka lagi tuh bener Bu. Klik. Silakan disilin absennya dulu Bapak Ibu, gitu kan? Lagi mana? Eta aya linknya ya. Tahankan dulu berarti. Tadi dikirim ke link. Ini nih tuh ayat tuh Bu. Keluar ini. Kenapa Bu Moy? Ini di sini. Alhamdulillah Pak sehat. Ya, udah masuk Bu. Lagi arisan apa? Kurang TPAI. Bun, teh cabai Bun. Saya paling ujung kelas. Isi nama tanpa gelar. Di atas mana? Coba. Kirim langsung deh. Nangis. Terus ini kan ini udah kekirim ya. Iya. Itu jadi Yang ininya, disilang ininya ya. yang tadi Nah, ini daftar hadir kan ini. Coba masuk deh. Ada. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam. Hadir. Selamat datang di kuliah PPG Dalam ini. Perkenalkan saya Nurul Rahman, edukator pada kuliah urusan ini. Beliau adalah Profesor Dr. Fauzan Ali Wahid, MSI. Beliau nggak ada suaranya ini. saat ini sedang sebagai seorang dekan dari Fakultas Syariah dan
Apalagi Bu, ini di pas. Sama aja itu Assalamualaikum Bu Wilda. Waalaikumsalam. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari kelas PAI U, W dan X. Selamat datang juga. Selamat datang kepada Bapak Dr. Agus Abdul Rahman, MC, selaku Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum mengenai kepemimpinan pembelajaran guru di lembaga pendidikan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wilda Tusolihah. Saya sebagai wali kelas sebagai PIC untuk kegiatan kuliah umum hari ini. Untuk susunan acaranya kita akan melaksanakan kuliah umum dari pukul 13 sampai pukul 14. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan sosialisasi UKM PPG dari pukul 14 sampai 15.30. Baik Bapak Ibu, mungkin mari kita mulai saja untuk kuliah umumnya yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Agus Abdul Rahman MPSI selaku Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada Pak Dokter dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa huwal ladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha wa yukhrijukum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara
wa ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan hari ini, Bapak semuanya yang saya hormati, masih bisa beraktivitas secara produktif walaupun dalam kondisi yang kita tahu bersama, kita masih dalam kondisi COVID-19 ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kita masih beraktivitas, mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan yang produktif. Tentu saya berdoa, mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan di dalam menghadapi ujian ini, dan tetap produktif di dalam menjalani hari-hari kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'in, dan juga kepada kita semuanya, umat akhir zaman. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, salam kenal dari saya. Mungkin Ibu Bapak semuanya tidak begitu kenal saya. Saya adalah Agus Abdurrahman, kebetulan sekarang sebagai dosen dan sekaligus juga dekan di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kebetulan saya diminta oleh Bu Dekan FTK, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, untuk memberikan kuliah umum pada Ibu Bapak semuanya. Sebetulnya saya tidak merasa bahwa saya lebih punya wawasan yang lebih luas dibanding Ibu Bapak semuanya. Ini hanya karena menjalankan tugas saja, jadi mohon maaf sekali lagi, tidak ada keinginan atau maksud dari saya pada kesempatan sekarang ini untuk menggurui Ibu Bapak semuanya. Kita berbagi pengetahuan saja, saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bisawab. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, suara saya kedengaran jelas ya? Iya, iya ya. Pak, sudah terdengar. Ya, saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan kepemimpinan guru di kelas. Kebetulan saya bukan orang pendidikan, Ibu Bapak semuanya, walaupun sebetulnya saya juga waktu S2 di Universitas Indonesia mengambil minoring terkait dengan educational psychology, psikologi pendidikan. Tapi ilmu pendidikan bukan major saya, bukan keahlian utama saya. Saya lebih umumnya ke psikologi, khususnya ke psikologi sosial, psikologi yang terkait dengan relasi antar orang dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, nanti akan saya coba sampaikan inti dari kepemimpinan. Semua saya pikir Ibu Bapak semuanya sudah sangat paham betul apa yang disebut dengan leadership gitu. Sebelum panjang lebar, izin saya akan menyampaikan akan share screen sebentar. Ibu Bapak semuanya udah bisa melihat itunya PPT-nya? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Ya, saya mengambil judul kepemimpinan guru di kelas, seni mempengaruhi siswa. Jadi Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, kebetulan saya juga sebagai dosen, sama dengan Ibu Bapak semuanya, punya fungsi memfasilitasi proses belajar pada mahasiswa. Ibu Bapak semuanya membantu proses belajar pada siswa gitu. Kalau saya kepada mahasiswa, Ibu Bapak semuanya pada siswa. Intinya sama sebetulnya, memfasilitasi proses belajar. Yang tadinya anak tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya anak tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya anak tidak berani melakukan sesuatu menjadi berani melakukan sesuatu, atau yang tadinya anak melakukan sesuatu atau kebiasaan yang buruk, terus kemudian berubah menjadi tidak melakukan sesuatu yang buruk. Jadi intinya adalah sama sebetulnya. Baik saya sebagai dosen, Ibu Bapak semua sebagai guru punya fungsi ya untuk mempengaruhi siswa sehingga proses belajar mengajar itu berjalan efektif dan tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan baik.
Nah, pada kesempatan sekarang ini, saya tidak akan secara keseluruhan menyampaikan terkait dengan kepemimpinan guru di kelas, karena memang keterbatasan kompetensi saya, maka saya akan ambil satu sisi yang memang ada irisan dengan ilmu psikologi, ya, khususnya ilmu yang saya geluti, yaitu kepemimpinan guru di dalam kelas sebagai seni mempengaruhi siswa. Kebetulan tadi saya sampaikan juga, baik saya sebagai dosen, Ibu Bapak semuanya sebagai guru, punya fungsi untuk memfasilitasi proses belajar, ya begitu ya Bu ya, proses belajar siswa di kelas, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak melakukan sesuatu, menjadi bisa melakukan sesuatu. Nah, itu semuanya kita lakukan sedemikian rupa supaya proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, merasa terhormat saya pada kesempatan sekarang ini bisa bersama-sama dengan Ibu Bapak semuanya. Guru adalah ujung tombak ya dari sebuah proses pendidikan. Kurikulum yang secanggih apapun, kan gitu ya, sarana prasarana pendidikan yang sangat lengkap, media pembelajaran yang canggih, pada akhirnya semuanya tidak akan bermakna apa-apa kalau kemudian gurunya tidak perform, tidak bisa melakukan sesuai dengan tuntutan kurikulum, sesuai dengan sarana prasarana dan lain sebagainya. Jadi pada hari ini saya pikir saya berbahagia bisa ketemu dengan Ibu Bapak semuanya yang punya peran yang sama dengan saya untuk mengawal ya, mengawal pendidikan anak-anak kita, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah atas ataupun menengah pertama. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kepemimpinan guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan belajar siswa, baik pada aspek kognitifnya siswa, aspek psikologis siswa, aspek sosialnya, ataupun aspek spiritualnya. Jadi kita mungkin harus menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa proses belajar yang dimaksud itu bukan hanya proses belajar pengetahuan semata, ya. Yang tadinya anak misalnya tidak bisa belajar berhitung atau tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, terus kita ajarin sehingga bisa gitu ya. Jadi bukan hanya secara kognitif proses belajarnya, saya pikir Ibu Bapak semuanya juga udah paham. Jadi proses belajar juga meliputi proses belajar psikologis. Ya, yang tadinya tidak kooperatif menjadi kooperatif, yang tadinya tidak sopan menjadi sopan, itu juga adalah proses belajar. Yang tadinya anaknya pemalu menjadi pemberani, yang tadinya anaknya sombong menjadi rendah hati, itu juga proses belajar. Termasuk juga pada aspek spiritual, yang tadinya anak susah sekali menjalankan sholat 5 waktu, menjadi rajin menjalankan sholat 5 waktu, yang tadinya anak tidak hormat, tidak santun pada orang tua, menjadi santun pada orang tua. Jadi yang dimaksud dengan guru ya membantu proses belajar itu bukan hanya pada aspek kognitif, tapi juga pada aspek-aspek psikologis, sosial, ataupun spiritual. Maka dari sinilah sebetulnya saya bisa mengatakan ya, kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, kita sebagai guru, saya sebagai dosen, memang membantu peran kerasulan ya di dalam kerangka memperbaiki akhlak umat manusia, gitu ya, akhlak umat manusia dengan proses pendidikan. Ya, dengan proses pendidikan diharapkan siswa mahasiswa yang tadinya akhlaknya tidak baik, akhlaknya jelek, terus kemudian dengan proses pendidikan kita akhlaknya menjadi lebih baik. Nah, maka untuk menjalankan fungsi itu memang kita harus terus belajar. Ya. Untuk menjalankan tugas itu memang tidak mudah, maka kemudian kita harus terus belajar. Dan pada titik inilah saya pikir kita semuanya, bukan hanya Ibu Bapak semuanya, saya juga terus belajar bagaimana supaya bisa lebih mengarahkan siswa dan juga mahasiswa ke arah yang lebih baik. Bagaimana supaya proses pembelajaran lebih efektif. Anak berubah dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tetapi anak melakukannya dengan sukarela, anak melakukannya dengan senang hati. Anak belajar keterampilan dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa melakukannya dengan sukarela dan senang hati. Karena Ibu Bapak semuanya,
mungkin di beberapa kesempatan, di beberapa waktu, di beberapa konteks sosial tertentu, kita berhasil ya membuat anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, tetapi prosesnya lama, anaknya ngambek kan gitu ya, terus kemudian kitanya capek dan lain sebagainya. Yang bagus tentu adalah bagaimana proses pembelajaran itu sama-sama menyenangkan, kita bahagia menjalani proses pembelajaran, terus anak-anak siswa pun bahagia di dalam menjalani proses pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran ya di kelas itu bisa tercapai dengan baik. Bapak semuanya yang saya hormati, nah yang dimaksud dengan kepemimpinan ini umumnya definisi adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi ini definisi umum, saya tidak mau terlalu teoritis, saya nggak mau terlalu akademik kan kayak gitu ya. Jadi kepemimpinan secara umum seperti inilah gitu. Walaupun banyak variasinya terkait dengan bagaimana kepemimpinan itu didefinisikan. Tetapi secara umum kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain. Perilaku orang lain itu bisa orang lain di sini bisa siswa, bisa mahasiswa, bisa karyawan. Kalau di rumah bisa juga anak kandung ya. Kalau di panti asuhan bisa juga anak yatim, kan gitu ya. Kalau di pesantren bisa juga santri dan sebagainya. Tapi secara umum kepemimpinan adalah kemampuan seorang dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain sehingga sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kebetulan kita semuanya, Ibu Bapak semuanya adalah memiliki peran kepemimpinan tersebut. Ya. Nabi mengatakan kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Ya. Karena setiap kita sebagai pemimpin maka memiliki fungsi mengarahkan, fungsi mempengaruhi. Mempengaruhi ke arah yang mana? Tentu mempengaruhi ke arah yang lebih baik, mengarahkan kepada arah yang lebih positif gitu. Nah, ini kepemimpinan secara umum definisinya seperti itu. Kalau saya lebih spesifikkan lagi, jadi kepemimpinan guru di kelas berarti kemampuan guru di dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku siswa di kelas sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif. Saya pikir sampai di sini jelas saya Ibu Bapak semuanya ya. Jadi kepemimpinan punya makna yang makna generik, punya makna intinya itu adalah kemampuan di dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain sehingga orang tersebut berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau dikontekstualisasikan dalam pembelajaran hari ini, kepemimpinan guru di kelas, maka kepemimpinan guru di kelas adalah kemampuan guru dalam mempengaruhi, mengarahkan perilaku siswa di kelas, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dengan efektif. Nah, saya menyorotinya dari aspek non-saintifiknya. Jadi sebetulnya, Ibu Bapak semuanya, ada banyak teori, ya, ada banyak model kepemimpinan yang ditawarkan oleh para ahli, ya, bagaimana sebetulnya kepemimpinan itu harus berfungsi, bagaimana perilaku kepemimpinan itu berpengaruh terhadap yang dipimpinnya. Namun, ya, sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya baca, akhirnya efektivitas gaya kepemimpinan itu, mau guru, mau manajer, mau siapapun lah kayak gitu, akhirnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karakter gurunya, oleh karakteristik siswanya, oleh bahan ajarnya, oleh media pembelajarannya, oleh suasana kelas, suasana hati siswa dan guru, dan sebagainya. Sehingga tidak bisa satu model kepemimpinan begitu saja diterapkan pada model kepemimpinan yang lain. Jadi harus memperhatikan juga karakteristik gurunya, memperhatikan karakteristik siswanya, memperhatikan mungkin iklim sekolahnya, memperhatikan suasana kelasnya, terus memperhatikan pengalaman suasana hati dari orang-orang yang terlibat di situ. Maka saya melihat bahwa ada satu bagian ya yang tidak bisa dihitung secara matematis, ya, tidak bisa dihitung secara linier. Karena tidak matematis kan gitu, karena tidak bisa dijelaskan secara saintifik, maka kemudian itu biasa disebut dengan seni. Jadi kepemimpinan bukan semata-mata ilmu, tapi juga ada seninya. Ya, bagaimana kita mempengaruhi orang lain itu ada seninya. Maka setiap orang itu bisa jadi
punya gaya, ya, punya kemampuan di dalam mempengaruhi orang itu dengan gayanya masing-masing gitu. Mungkin saja Ibu Bapak semuanya tidak menguasai atau belum pernah baca teori-teori tentang kepemimpinan, tapi sebetulnya sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berhasil. Bisa jadi seperti itu, karena kepemimpinan bukan semata-mata ilmu. Kepemimpinan adalah seni, ya, seni mempengaruhi, dan kita semuanya saya pikir di dalam proses kehidupan kita ada yang usianya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya, itu belajar bagaimana mempengaruhi. Kita belajar dari lingkungan kita belajar dari guru-guru kita belajar dari orang tua kita. Sehingga dengan demikian saya yakin kita semuanya, Ibu Bapak semuanya juga sudah mempunyai keterampilan, sudah mempunyai kemampuan tadi di dalam mempengaruhi orang lain, di dalam mengarahkan perilaku orang lain. Nah, saya pada kesempatan sekarang ini lebih menyoroti kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi. Jadi bukan pada aspek saintifiknya. Kebetulan karena saya orang psikologi, maka nanti yang saya gunakan penjelasan yang sifatnya psikologis. Kebetulan Ibu Bapak semuanya tahu psikologi berurusan dengan perilaku, ya, berurusan dengan aspek-aspek psikologis, berhubungan dengan aspek kognitif, berhubungan dengan aspek emosi, berhubungan dengan motivasi, berhubungan dengan kepribadian dan lain sebagainya. Jadi saya akan coba menjelaskan, ya, terkait dengan kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi guru terhadap siswa, ya, di dalam kelas. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, kita baru masuk ke tema inti, ya. Jadi kalau di psikologi disebut dengan bahasa Inggrisnya itu social influence atau pengaruh sosial. Jadi kita mempengaruhi orang lain. Orang lain itu bisa siapa saja, saya bilang tadi. Kita mempengaruhi anak kita mempengaruhi siswa kita, kan, kita mempengaruhi teman kita dan sebagainya. Uniknya sebetulnya Ibu Bapak semuanya, yang terjadi tidak searah biasanya. Jadi yang terjadi itu bukan hanya kita mempengaruhi siswa, boleh jadi kita pun dipengaruhi oleh siswa. Ya, bukan hanya kita mempengaruhi anak kita di rumah, tetapi anak kita pun sebetulnya mempengaruhi kita gitu. Proses itu seringkali seperti itu terjadi. Jadi dalam seni mempengaruhi bukan hanya kita sebagai subjek, ya, yang mempengaruhi dan mengarahkan, tapi juga kadang-kadang kita menjadi objek dari orang lain. Kita diarahkan, kita dipengaruhi oleh orang lain gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru, sebagai dosen, saya kadang-kadang bahkan sering, ya, di dalam melakukan proses pembelajaran dipengaruhi oleh siswa, ya, oleh siswa. Apakah kemudian akan menggunakan gaya egaliter, kan gitu, ya, demokratis, atau menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana respon siswa. Kadang-kadang kalau siswanya menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak kooperatif, terus kemudian kita kadang-kadang tensi kita naik gitu, ya, tensi kita naik, terus kemudian kita marah-marah dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ternyata yang dipengaruhi itu bukan kita mempengaruhi siswa, tapi siswa mempengaruhi kita gitu. Dalam kehidupan sehari-hari pun saya pikir seperti itu. Ya, kita relasi dengan anak, gitu, ibu dengan suami, suami dengan istri, sama gitu. Jadi ada proses pengaruh mempengaruhi yang satu sama lain, kekuatannya bisa sama, bisa tidak berimbang. Nah, mempengaruhi ini bisa dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, ketika Ibu Bapak semuanya berdiri di dalam kelas menyampaikan materi, ya, ada pesan-pesan langsung yang Ibu Bapak semuanya sampaikan, ada pesan-pesan yang tidak langsung sebetulnya yang Ibu Bapak sampaikan. Pesan-pesan yang langsung Ibu Bapak sampaikan, ya, materi yang Ibu Bapak semuanya sampaikan secara lisan, secara verbal. Misalnya kalau Ibu Bapak semuanya sebagai guru agama misalnya mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Nah, itu adalah cara kita, ya, cara kita mempengaruhi siswa supaya supaya aspek kognitifnya berubah. Yang tadinya tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah tunggal, Esa, Ahad,
supaya mereka menjadi tahu bahwa Tuhan itu Esa atau Ahad. Tapi Bapak semuanya, di balik itu semuanya sebetulnya kita pun ya mempengaruhi siswa secara tidak langsung. Gini, Ibu Bapak semuanya mohon disimak. Kita itu tidak pernah tidak berkomunikasi dengan orang lain. Kita selalu berkomunikasi dengan orang lain. Baik secara verbal maupun secara non-verbal. Secara verbal pasti tadi Ibu Bapak semuanya sebagai guru berkomunikasi ya, menyampaikan kata-kata, menyampaikan untaian kalimat, untaian pernyataan dan sebagainya. Tapi Ibu Bapak semuanya tidak pernah ada untaian kata-kata, komunikasi verbal yang tidak disampaikan tanpa komunikasi non-verbal. Ya. Jadi tidak ada komunikasi verbal, penyampaian pesan kita sebagai guru kepada siswa tanpa disertai dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini macam-macam bentuknya, bisa gestur, bisa body language, bisa macam-macam lah, bisa touching, bisa pandangan mata dan sebagainya. Nah, ini jangan dikira itu komunikasi nonverbal yang tidak sengaja, bukan tidak sengaja, yang dilakukan oleh Ibu Bapak semuanya mengiringi komunikasi verbal itu juga berpengaruh kepada siswa, berpengaruh kepada anak gitu. Sehingga dengan demikian Ibu Bapak semuanya tadi dalam proses kita mempengaruhi, kita sebagai pemimpin di dalam kelas, pada saat itu bukan hanya kita berusaha mempengaruhi secara langsung, tetapi juga kita mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, kadang-kadang kita itu ketika berinteraksi dengan siswa, berinteraksi dengan anak, kita hanya sadar pada apa yang kita katakan. Tapi kita tidak sadar pada apa yang kita tidak katakan. Ya. Kadang-kadang misalnya gini, kita bertanya kepada siswa, siapa yang mau bertanya gitu, ya. Siapa yang mau bertanya? Kata-kata siapa yang mau bertanya itu akan apakah kemudian akan direspon dengan pertanyaan oleh siswa atau tidak? Salah satunya dipengaruhi oleh faktor non-verbalnya. Apakah ibu-ibu mengatakan siapa yang bertanya itu dengan senyum, dengan penuh keikhlasan, dengan keterbukaan, ya, atau justru dengan gestur tertutup, ya, bahkan mungkin ada tidak ada senyum di situ, ada gestur yang setengah mengancam dan sebagainya. Itu biasanya terjadi secara tidak disadari. Jadi Ibu Bapak semuanya, ketika kita menjalankan peran kepemimpinan kita di kelas, ya, di situ kita mempengaruhi siswa bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung tadi itu ya kita menyampaikan ini dan itu terkait dengan materi supaya si siswa itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, si siswa itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu. Tapi di balik itu semuanya kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak disadari dan itu berpengaruh tidak langsung kepada siswa. Nanti kita coba akan perdalam lagi. Yang berikutnya, kita mempengaruhi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, ini masih beririsan dengan yang tadi secara langsung ataupun tidak langsung, tapi tetap masih bisa dibedakan. Gitu. Jadi ketika kita mempengaruhi orang lain, ya ada pengaruh yang sifatnya disengaja, ada pengaruh yang sifatnya tidak sengaja. Ibu Bapak semuanya kalau di rumah ini gampangnya ya, kalau di rumah. Di rumah gampangnya kita kan seringkali ya sekarang dibingungkan. Di zaman COVID ini banyak orang tua yang dibingungkan dengan anaknya yang keranjingan atau ketagihan gadget. Hari-harinya dihabiskan dengan main game, dengan main HP. Ya, nah, kita mengatakan secara sengaja dan secara langsung kepada anak, nah jangan main HP mulu kan gitu ya. Nah jangan main HP terus gitu, jangan main game terus, belajar dan sebagainya. Itu adalah upaya kita mempengaruhi anak secara langsung. Itu adalah upaya kita mempengaruhi anak secara sengaja gitu. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa secara tidak sengaja
ya bahwa secara tidak sengaja kita mengajarkan kepada anak untuk main HP terus. Kenapa? Ya hari-hari kita juga main HP, hari-hari kita juga menghabiskan menghabiskan waktu dengan main gadget. Bukankah kemudian anak itu juga mengamati ya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungannya, termasuk juga apa yang dilakukan oleh kita semuanya. Jadi sebetulnya Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, ketika kita mempengaruhi orang lain itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Yang memang harus diwaspadai adalah ini pengaruh-pengaruh yang tidak disengaja. Pengaruh-pengaruh yang tidak disengaja. Saya mau cerita ya agak spesifik dengan contoh misalnya kayak gitu. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, ya itu dikarenakan apa yang tentu dengan seizin Allah ya, itu adalah merupakan buah dari apa yang kita lakukan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Ya, jadi apa yang kita dapat, kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, keburukan yang kita dapatkan itu dari apa yang kita lakukan, ya, dari apa yang kita lakukan. Nah, seringkali kita tidak menyadari kok hidup tuh kayak gini banget gitu, banyak musibah kita dapatkan gitu ya, banyak uang seret, anak pada tidak nurut kan gitu ya. Terus kemudian banyak hal negatif yang kita alami. Kita nggak nyadar karena kalau menurut Allah itu tuh sebetulnya buah dari apa yang kita lakukan. Kita mungkin nggak sadar bahwa itu semuanya adalah buah dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena memang Ibu Bapak semuanya tadi itu. Jadi tidak semua hal buruk yang kita lakukan itu kita sadari. Termasuk juga ketika kita mempengaruhi orang. Ya masih mending secara tidak sadar kita mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik. Misal Ibu ya, Ibu itu selalu atau Bapak selalu ba'da maghrib itu ngaji, ya, tadarus. Ya. Walaupun Ibu misalnya Bapak misalnya tidak secara langsung, tidak secara sengaja mengajak anak, nyuruh anak ya untuk ngaji gitu, tapi sebetulnya itu secara tidak langsung, secara tidak sengaja itu sedang mengajak. Kalau dalam bahasa agama itu dakwah bihal, dakwah dengan perilaku gitu. Tapi ini bisa jadi tidak disengaja, Ibu ngaji aja gitu, tiba-tiba ada orang lain yang melihat, tiba-tiba ada anak yang kemudian tersadar karena apa yang Ibu lakukan. Nah, itu pengaruh yang sifatnya tidak langsung gitu. Nah, ini konsep dasar yang harus kita pahami bahwa ketika kita mempengaruhi siswa nanti di dalam kelas bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang tidak langsung saya akan pertajam contohnya. Contohnya, misalnya gini. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, kita bisa saja supaya anak-anak itu tidak ribut, ya, anak-anak tidak ribut, kita bilang anak-anak jangan ribut, ya, anak-anak jangan ribut. Kalau ribut di luar saja, gitu ya, ya. Kalau ribut di luar saja. Nah, bisa saja itu anak-anak jangan ribut. Kalau ribut di luar saja, itu adalah upaya kita mempengaruhi anak secara langsung, ya. Bisa saja kita membuat anak itu diam di dalam kelas tidak dengan cara mempengaruhi secara langsung, tapi mempengaruhi secara tidak langsung. Misalnya dengan memberikan mereka tugas yang mereka senangi. Sehingga ributnya itu ribut dengan mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Kita memberikan tugas, terus kemudian si anak itu menjadi tidak ribut atau ributnya secara positif, itu adalah pengaruh secara tidak langsung. Ya, jadi kita tidak mengatakan anak jangan ribut, tapi kita memberikan media ya atau tugas yang kemudian anak menjadi lebih tenang, anak kalaupun ribut dalam pengertian positif. Itu yang kedua Ibu Bapak semuanya. Yang berikutnya adalah mempengaruhi bisa ditujukan pada aspek kognisi, pada aspek emosi, motivasi dan juga perilaku. Seringkali Ibu Bapak semuanya, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, saya sebagai dosen, sangat berharap, ya, sangat berkeinginan. Ketika kita mengatakan
kamu jangan ribut, seketika itu juga anak tidak ribut. Kamu harus belajar, seketika itu juga anak harus belajar. Ketika kita bicara kepada anak, kamu harus sholat tepat waktu, ketika itu juga kita berharap anak itu sholat tepat waktu. Ya. Padahal Ibu-Bapak semuanya yang saya hormati, pengaruh itu bisa saja tujuannya tidak hanya pada perilaku, bisa jadi pada aspek kognitif, pada aspek emosi, pada aspek motivasi. Jadi maksud saya begini, bukankah seseorang itu bertindak dasarnya adalah kognisi, pengetahuan? Bukankah seseorang itu bertindak dasarnya emosi? Bukankah seorang itu bertindak dasarnya motivasi ataupun kepribadian? Kadang-kadang karena kita terlalu ngotot, terlalu memaksakan diri supaya anak berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan, terus kemudian kita maksa, misalnya dengan mengancam, dengan marah, ya. Boleh jadi Ibu-Bapak semuanya dengan mengancam, dengan marah, dengan menakut-nakuti anak atau siswa berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Ibu-Bapak semuanya tidak tahu apakah secara kognitifnya juga menerima, apakah secara emosi dia senang, apakah secara motivasi dia memang melakukannya dengan ikhlas, itu yang kita nggak tahu. Nah, maka Ibu-Bapak semuanya di dalam proses mempengaruhi orang lain, di dalam proses mengarahkan perilaku orang lain, ini hati-hati, ya hati-hati. Keinginan kita tentu, ya anak atau siswa melakukan sebuah perilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu bukan hanya melakukan, tetapi juga secara kognitif dia positif, secara emosi senang, secara motivasi dia melakukannya dengan ikhlas gitu. Tetapi kan tidak semudah itu. Ya. Bukankah kita pun juga sama seperti itu, ya? Bapak-bapak yang mohon maaf yang merokok misalnya, kebetulan istrinya tidak suka kalau bapaknya merokok, terus minta bapak itu berhenti merokok kan begitu ya. Itu kan juga tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sama juga ibu-ibu misalnya yang mohon maaf yang suka ngerumpi, bapak-bapaknya misalnya, ibu atau jangan ngerumpi wae atau ngaji misalnya seperti itu. Kira-kira ibu bisa berhenti seketika itu kan juga enggak. Gitu. Prosesnya kan tidak mudah. Atau misalnya kita mendengar ceramah dari ustadz bahwa sholat tahajud itu adalah amalan para nabi misalnya kayak gitu. Terus kita termotivasi untuk melakukan sholat tahajud. Tapi kita mungkin tidak mudah juga melakukannya. Ya, boleh jadi melakukan 1 kali, 2 kali, setelah itu lupa. Gitu. Jadi proses berubah perilaku itu memang tidak mudah. Ya, kita semuanya juga harus memahami itu. Anak pun tidak mudah berubah dari satu posisi menjadi berubah ke posisi yang lain, tidak mudah. Anak yang tadinya susah diatur, terus kita katakan kamu harus nurut kan kayak gitu ya. Tiba-tiba besoknya nurut gitu, juga nggak bisa kayak gitu, ya nggak bisa kayak gitu. Anak juga perlu proses di dalam melakukan perubahan perilaku kan gitu. Nah, justru hati-hati Bapak semuanya kalau anak tiba-tiba berubah perilakunya. Berubah perilakunya tidak disertai dengan perubahan kognisi, emosi, motivasi, dan kepribadian, itu agak bahaya. Saya punya cerita dulu waktu saya kuliah S1, ada kawan yang seorang muslimah yang sangat supel, terus kemudian biasa bergaul dengan kawan-kawan yang lainnya, tapi tiba-tiba dia pakai cadar. Kalau dalam psikologi disebut orang yang mengalami konversi agama. Konversi agama itu bisa terjadi perubahan keyakinan dari agama satu ke agama yang lain, atau yang tadinya AB menjadi fundamen gitu ya, menjadi sangat kuat keimanannya. Dalam diri dia, yaitu terjadi perubahan yang tadinya AB terhadap agama, sholat jarang gitu ya, ngaji tarang gitu ya, tiba-tiba dia berubah 180 derajat, pakai cadar, terus kemudian yang tadinya suka bergaul dengan cowok akhirnya juga menjaga jarak kan gitu ya. Perubahan itu tentu mencengangkan ya, mencengangkan kawan-kawan yang lainnya ya. Kira-kira Ibu Bapak semuanya ketika kita bergaul dengan orang yang tertutup secara
rapat ya, pakai cadar, dengan orang yang terbuka ya, tidak pakai cadar atau pakai jilbab biasa, kira-kira sama apa enggak? Beda dong ya. Perlakuan temannya kepada teman saya tadi itu beda gitu. Tetapi beberapa tahun kemudian ya itu cadarnya dilepas, sampai sekarang itu dilepas. Dia mengakui bahwa ketika menggunakan pakaian tersebut itu ternyata belum disupport, belum didukung oleh pengetahuan agama yang kuat. Dia dalam dirinya masih banyak keinginan untuk berperilaku seperti yang dulu. Ya, jadi dirinya itu belum betul-betul mendukung pakaiannya, gitu maksud saya. Jadi pakaiannya itu belum didukung sebetulnya oleh dirinya. Ya kalau artis mah pernah kan, siapa tuh Nikita Mirjani gitu ya, betul ya. Itu tiba-tiba pakai jilbab. Nah, tapi nggak disupport oleh hatinya, tidak disupport dengan kognisinya, tidak disupport dengan motivasinya. Orang yang kayak gitu pasti gampang lepas. Yang bagus itu adalah apa yang ditampakkan itu konsisten dengan apa yang ada di dalam diri. Ya kan? Ya apa bedanya dengan orang yang munafik? Orang munafik kan dia menunjukkan sebuah kebaikan yang berbeda dengan apa yang sesungguhnya di dalam hatinya, kan begitu ya. Bagusnya itu adalah kalau dia menunjukkan kebaikan, baik dalam berpakaian maupun dalam berperilaku, dan juga dirinya, hatinya, kognisinya, emosinya juga baik. Nah, ketika nanti kita memerankan peran kepemimpinan kita di sekolah, di kelas, nah ini juga harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Saya seringkali menemukan ya orang tua ataupun guru yang frustasi di dalam upaya mengarahkan mempengaruhi anak ataupun siswanya. Dia merasa gagal bahwa apa yang selama ini dilakukan itu tidak diikutin oleh anaknya. Saya termasuk orang yang optimis. Apapun yang kita upayakan untuk mempengaruhi siswa, ya, mempengaruhi anak, ya, sepanjang itu anak bisa mencerna secara kognitif, masuk kepada emosi dan sebagainya, itu pasti tidak akan gagal. Boleh jadi perilakunya tidak berubah, Bapak-bapak semuanya. Ya, boleh jadi perilakunya tidak berubah, tapi siapa tahu struktur kognitifnya berubah. Siapa tahu emosinya sedikit demi sedikit berubah. Yang tadinya tidak sama sekali tertarik terhadap sholat, mulai tertarik, walaupun dia belum sholat. Ya, walaupun dia belum sholat. Yang tadinya tidak ngerti bahwa sholat itu wajib bagi setiap muslim, ketika ibu bapak semuanya kasih tahu, dia menjadi ngerti, ya, jadi ngerti, walaupun dia belum sholat, gitu. Nah, jadi setiap upaya kita mempengaruhi orang lain, setiap upaya kita mengarahkan orang lain, ya, dilakukan dengan ikhlas dan betul-betul nyampe kepada otak, kognisi, pengetahuan dan perasaan dari siswa dan anak itu, saya sih kok yakin itu tidak pernah tidak berhasil. Itu berhasil cuman ya kalau kita berharapnya perilaku yang berubah, ya jangan tunggu dulu gitu. Boleh jadi perilakunya belum berubah, tapi struktur kognitifnya udah berubah, emosinya berubah, motivasinya berubah. Kapan itu perubahan perilakunya kita nggak ngerti. Ya Bapak semuanya yang saya hormati, siapa sih sebetulnya yang punya kewenangan untuk merubah perilaku orang? Apakah guru? Apakah orang tua? Apa siapa? Nggak ada. Yang punya kewenangan itu kan Allah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi tidak ada kewenangan bagi kita untuk memaksa orang lain baik, ya, atau sebaliknya memaksa orang lain buruk. Ya, kalau Allah tidak menghendaki, ya kita tidak bisa punya kuasa apa-apa. Ya, tidak punya kuasa apa-apa. Maka boleh jadi banyak tuh kejadian di Bapak semuanya di sekolahnya itu sampai kemudian dia lulus dikenal sebagai anak yang pandai. Tetapi 6 tahun kemudian ketemu dengan ibu bapak semuanya menjadi orang baik. Berbeda 180 derajat Celcius. Kira-kira ibu bapak semuanya. Ada kontribusi bapak ibu semuanya enggak pada perubahan mereka? Saya yakin kok ada. Ya. Boleh jadi
yang mempengaruhi dia berubah setelah dia lulus itu salah satunya kata-kata ibu bapak semuanya yang pernah disampaikan di kelas. Boleh jadi. Karena setiap pengetahuan, setiap ucapan yang masuk ke dalam kognisi anak, yang masuk pada emosi anak, gitu, itu tidak pernah hilang ibu bapak semuanya. Tidak bisa dihapus. Paling juga ketumpuk-tumpuk gitu, sehingga kemudian dia lupa dan sebagainya. Tetapi itu selalu berpengaruh secara laten, ya. Jadi kalau misalnya ibu bapak semuanya menyampaikan kebaikan satu, ya, itu menjadi tabungan bagi anak itu, walaupun belum berhasil merubah perilaku. Tetapi mungkin bapak ibu semuanya mengulang lagi satu kebaikan menjadi 2. Bapak ibu mengulang lagi satu kebaikan menjadi 3. Ditambah lagi mungkin orang tuanya mengulang kebaikan menjadi 4. Tambah lagi ada tokoh masyarakat sampai pada titik di mana hidayah Allah datang. Karena hidayah itu ibu bapak semuanya yang saya pelajari itu tidak ujug-ujug, ada proses. Coba aja pelajari orang-orang yang menjadi mu'alaf. Itu tidak ada yang ujug-ujug. Ya. Tiba-tiba dia misalnya kalau di teorinya ibu bapak semuanya orang konversi berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu biasanya diawali dengan krisis, ya, krisis. Misalnya dia mulai ragu-ragu dengan keyakinan yang dia yakini selama ini. Nah, kenapa bisa ragu-ragu? Ah, gitu ya bapak semuanya, ya, bapak semuanya yang saya hormati. Kenapa seorang yang tadinya yakin menjadi ragu-ragu? Karena di dalam pikirannya, di dalam perasaannya itu terkandung ya aspek-aspek kognitif yang negatif dan yang positif. Kalau negatif dan positif itu kekuatannya seimbang, itulah yang menyebabkan ragu-ragu. Nah, ibu bapak semuanya, ibu-ibu kan punya suami, bapak-bapak punya istri. Dulu ketika pertama kali ketemu, terus kemudian memutuskan untuk menikah dan sebagainya, yakin bahwa ini adalah jodoh saya, yakin itu ibu bapak semuanya karena ibu bapak semuanya memiliki unsur-unsur kognitif yang lebih unsur positif ya di dalam otak ibu bapak semuanya itu lebih banyak daripada unsur negatifnya. Orangnya pintar, orangnya soleh, orangnya hormat pada orang tua, orangnya orang kaya gitu ya, anak tunggal, macam-macam lah gitu, gemar menabung, tidak sombong dan sebagainya gitu. Karena ada banyak unsur positif yang kita ketahui, maka kita yakin ini adalah jodoh saya. Ya, tetapi bisa jadi keyakinan itu berubah apabila unsur-unsur negatif ya atau informasi-informasi negatif masuk ke dalam kognisi kita. Misalnya, oh ternyata dulu tuh positif tuh karena saya tidak tahu, sekarang ketahuan. Begini dan begitu, begini dan begitu. Ketika di dalam pikiran kita, ya, ketika pengetahuan kita tentang seseorang ada ya pengetahuan tentang negatifnya dan ada pengetahuan tentang positifnya dan kekuatannya seimbang, itulah yang membuat kita ragu. Ya, membuat kita ragu. Yang tadinya yakin menjadi ragu. Sama yang tadi juga. Orang kemudian berubah dari satu titik ke titik yang lain, itu diawali dengan krisis. Nah, makanya kemudian saya diingatkan oleh guru saya waktu di UI, tidak boleh putus asa di dalam merubah orang. Sampaikan terus kebaikan ke dalam dirinya, ya, karena kebaikan-kebaikan itu insya Allah lambat laun itu akan berpengaruh. Tidak bisa merubah hari ini, boleh jadi merubah di waktu-waktu yang akan datang. Gitu. Tidak merubah perilakunya, mudah-mudahan merubah kognisinya. Yang tadinya sangat yakin menjadi tidak yakin. Akhirnya ragu-ragu. Kalau udah ragu-ragu, ya potensi untuk berubahnya itu akan cepat, gitu Bu. Apalagi kalau misalnya dia udah merasakan, misalnya, oh ternyata sholat itu nyaman. Nah itu kalau udah kayak gitu, itu udah mudah kemudian dia akan merubah perilaku. Kita lanjut ke slide berikut. Nah ini ada contohnya, pengaruh langsung dan sengaja gitu ya. Kita di kelas seringkali memberikan instruksi-instruksi yang kita berikan langsung kepada siswa dan secara sengaja. Pengaruh tidak langsung, misalnya ini
kita tidak menyuruh secara langsung mengatakan bahwa buanglah sampah pada tempatnya, cukup menempatkan tempat sampah di dekat di kelas gitu ya, dan itu akan secara tidak langsung mengarahkan, mempengaruhi siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Pengaruh tidak sengaja, coba dilihat itu ada ibu orang tua yang sedang telepon, itu sebetulnya diamati, jadi ditiru oleh anaknya. Kita sebetulnya tidak sedang mengajarkan anaknya untuk telepon, tapi kan gitu ya, atau menggunakan HP, tetapi secara tidak sengaja perilaku kita sebetulnya juga berpengaruh kepada anak. Ini ada beberapa catatan, paling tidak 3 ya. Sebetulnya ini tadi udah saya sentuh. Jadi mempengaruhi siswa itu tidak selalu harus dilakukan secara langsung dan aktif. Mempengaruhi siswa juga bisa dilakukan secara tidak langsung. Ya, tadi contohnya yang menggunakan tong sampah kan gitu ya. Hati-hati dalam bertindak, secara tidak sengaja boleh jadi tindakan kita berpengaruh negatif terhadap siswa. Ya. Jadi kita menjaga omongan kita, tetapi kita tidak menjaga perilaku kita, itu harus dihindari. Bagusnya kita menjaga omongan kita dan juga menjaga tindakan kita, karena bukan hanya aspek verbal yang kita lakukan yang berpengaruh kepada siswa, tapi juga non verbal, ya, non verbalnya pun berpengaruh kepada siswa. Bapak semuanya yang saya hormati, yang berikutnya adalah mempengaruhi siswa bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari aspek kognitifnya, motivasi, perasaan, dan perilaku. Dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks gitu ya. Di hal yang sederhana sampai ke hal yang kompleks. Jadi nggak usah terburu-buru, ya, nggak usah terburu-buru anak berubah perilakunya seketika itu pula, tapi kemudian tidak didukung oleh aspek kognitif, motivasi, dan sebagainya. Kayak gini, Bapak semuanya, contoh yang agak kasar gitu. Kira-kira Ibu Bapak semuanya, kalau ada orang miskin yang kemudian tiba-tiba dapat uang banyak, dari mana lah jalannya gitu ya, kita kira uang itu akan mudah habis apa enggak? Dia akan nyaman enggak dengan uang tersebut? Nah, jadi menjadi kaya itu harus dibarengi dengan jiwa yang kaya juga. Menjadi bos ya di sebuah perusahaan juga harus dibarengi dengan jiwa sebagai bos juga. Kalau jiwanya jiwa yang tidak mampu, jiwa kaum duafa, tetapi pegang uang banyak, ya tidak akan pasti. Jadi harus masagi gitu, masagi. Jadi perannya sama dengan aspek-aspek psikologisnya. Berikutnya. Nah, Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, ini mungkin sekilas saja bahwa kita mempengaruhi siswa atau anak kita tentu haruslah mempengaruhi ke arah yang positif. Ya. Tadi di pembukaan saya sampaikan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita gitu ya, semuanya lah dimintai pertanggungjawaban. Termasuk pengaruh kita pada anak didik kita, pada siswa kita juga pasti dimintai pertanggungjawaban, ya. Baik pengaruh yang sifatnya langsung maupun pengaruh yang tidak langsung. Pengaruh yang disengaja ataupun pengaruh yang tidak disengaja. Nah, Bapak semuanya yang saya hormati, ini ada salah satu ayat dalam Al-Quran, At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini adalah menjadi tugas kita semuanya, ya. Kalau di rumah ada anak-anak kita. Kenapa anak-anak harus kita jaga, ya? Karena anak belum mandiri di dalam mengambil keputusan. Anak masih mudah dipengaruhi, anak wawasannya masih terbatas. Sama juga di sekolah, ya, terutama yang ibu-ibu yang guru SD, guru TK kan gitu. Mereka anak-anak belum bisa secara mandiri, belum bisa secara komprehensif di dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga siapa kemudian yang harus mendampingi anak tersebut supaya anak tersebut tepat di dalam mengambil keputusan-keputusannya, ya kita sebagai guru, ya kita sebagai orang tua. Cuman dalam prosesnya memang memerlukan kesabaran yang sangat ekstra.
Nah, ini Bapak semuanya, proses pengaruh sosial. Upaya mempengaruhi siswa baiknya dilakukan secara bertahap. Bukankah ketika Nabi juga menyebarkan agama itu secara bertahap? Pertama, secara sembunyi-sembunyi, sampai kemudian kondisinya semakin kuat, maka kemudian Nabi dakwah secara secara terang-terangan begitu. Jadi mempengaruhi siswa baiknya dilakukan secara bertahap. Gini, ini sering kali kejadian, ya, sering kali kejadian. Ibu Bapak semuanya, siapa yang akan kita ikutin? Saya tanya ya. Siapa yang akan kita ikutin? Siapa yang akan cenderung perintahnya kita ikutin? Perintah dari orang yang kita sayangi atau perintah orang yang kita benci? Tentu perintah yang kita sayangi. Tentu perintah dari orang yang kita suka. Ya, kebayang ada siswa tidak suka sama kita, terus tiba-tiba kita nyuruh-nyuruh begini dan begitu. Diterima apa enggak? Tidak akan diterima. Maka inilah yang saya bilang tadi, perlu bertahap, perlu ada kesabaran. Perlu membangun relasi dulu. Anaknya memang misalnya susah diatur, tetap kita sebagai guru, sebagai orang tua, tetap harus tenang. Harus tetap kontrol. Ya, prinsip bahwa orang cenderung ngikut arahan, perintah, petunjuk dari orang yang disukai, itu kita pegang. Deketin dulu, supaya dia dekat sama kita, supaya dia percaya sama kita, supaya dia suka sama kita. Kalau dia udah suka sama kita, dia udah percaya sama kita, dia udah lekat sama kita, maka insya Allah Ibu Bapak semuanya, apa yang kita katakan, paling tidak didengar, ya paling tidak didengar, tidak ditolak. Ya, paling tidak dengar, dan mudah-mudahan itu berpengaruh kepada perubahan perilaku. Dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi kalau orang sudah menolak, ya apapun arahan, materi, pesan yang Ibu sampaikan itu tidak akan diterima. Karena secara tidak langsung dia udah nutup telinga, secara langsung dia udah nutup mata gitu. Maka penting kemudian kita sabar, secara bertahap mempengaruhi anak. Yang paling awal adalah membangun relasi yang positif dengan anak. Jangankan Ibu Bapak semuanya, jangankan dengan anak yang dalam tanda kutip dianggap nakal, ya. Seorang psikolog atau terapis, seorang dokter ketika kedatangan klien, kedatangan pasien, itu membangun dulu relasi positif. Jangan ujuk-ujuk langsung nanya hal-hal yang kenapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Nah, yang kayak gitu justru membuat anak defensif, ya. Jangan alih-alih anak ngikutin, ya, apa yang kita katakan, justru anak akan balik benci kepada kita, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Ya. Terus berikutnya, memaksa siswa untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan guru, sementara kognisi dan emosi siswa menolaknya, ini akan berdampak pada ketidakkonsistenan. Ya, jadi memang hati-hati memberikan ancaman, memberikan hukuman, terus kemudian memberikan kita marah gitu ya kepada anak, supaya anak itu kemudian berperilaku sesuai dengan apa yang kita lakukan. Boleh jadi secara short term, secara singkat, anak itu berubah perilakunya. Ya, setelah dimarahin, anak itu kemudian berubah gitu. Tetapi Ibu Bapak semuanya kita nggak tahu, apa kognisinya berubah, apakah dia melakukannya dengan sukarela, sehingga kemudian dia takutnya dia melakukan kebaikan hanya ketika di hadapan Ibu Bapak. Ketika di luar, di belakang Ibu Bapak, dia berperilaku seenaknya saja. Ya, ini kan banyak kejadian yang kayak gitu. Aduh, ini tuh anaknya baik kok jadi begini. Gitu. Kenapa? Karena boleh jadi dia baik di hadapan kita. Di belakang kita baik apa enggak? Nah, justru Ibu Bapak semuanya, justru kalau di belakang kita susah kontrolnya. Bagusnya kontrol itu diserahkan kepada anaknya sendiri, bukan kepada orang lain atau kepada kita. Karena kita tidak bisa mengawasi anak selama 24 jam. Ya, maka menjadikan anak yang secara intrinsik ya, tahu, ngerti mana yang baik dan yang mana yang buruk. Secara intrinsik dia juga mau melakukan mana yang baik dan mau menghindari mana yang buruk. Itu yang harus kita bangun.
Bukan dia kita paksa melakukan kebaikan hanya untuk mengikuti hasrat keinginan kita saja, sementara dianya nggak ingin. Karena kalau seperti itu boleh jadi tadi ya di hadapan kita baik, tapi kemudian di luar pengetahuan kita dia bertindak seenaknya. Metode pengaruh sosial, ya pengaruh sosial sebaiknya menggunakan berbagai metode, ya metodenya banyak, ya Bapak semuanya mungkin sudah paham terkait dengan metode-metode di dalam mempengaruhi orang lain dan menyasar pada beragam indera siswa. Jadi kalau meningkatkan pengetahuan kan banyak metodenya, ada collaborative learning, ada jigsaw, ada project based learning, ada problem based learning, ada macam-macam lah kayak gitu ya. Itu bisa digunakan secara variatif. Tapi yang penting Bapak semuanya, metode yang kita pakai itu haruslah menyasar beragam indera siswa. Bukan hanya pendengaran saja, bukan hanya penglihatan saja, kalau perlu dengan seluruh anggota tubuhnya, gitu ya. Sehingga kemudian pesan yang menyasar semua indera siswa, pesan yang menggunakan berbagai metode itu akan lebih mudah dicerna dan diinternalisasikan oleh siswa dibanding yang tidak, gitu. Tapi kemudian penggunaan metode tersebut haruslah disesuaikan dengan konteks dan karakteristik siswanya. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, penting tadi apa yang saya sampaikan di garis bawahi bahwa kita jangan terburu-buru memaksa siswa melakukan seperti apa yang kita inginkan. Bagusnya terlebih dahulu kita membangun relasi positif, membangun kepercayaan, menjadi guru yang bisa dipercaya, ya. Terus kemudian anak itu bisa terbuka. Jadi kalau anak belum berani terbuka kepada kita, itu tandanya belum dekat dengan kita. Kalau anak belum dekat dengan kita, jangan berharap anak itu kemudian nurut secara sukarela kepada kita. Berikutnya. Nah, ini mempengaruhi siswa bisa menggunakan pengaruh kelompok. Jadi Bapak semuanya yang saya hormati, usia-usia siswa SMP, SMA itu lebih dekat kepada kelompok sebetulnya dibanding kepada orang dewasa. Ya. Dibanding orang dewasa, dia lebih dekat kepada kelompok. Dia lebih berani bertentangan ya dengan otoritas dibanding bertentangan dengan teman sebaya. Karena konflik dengan teman sebaya baginya merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan dibanding konflik dengan otoritas. Misalnya guru atau siapa begitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kita manfaatkan perubahan atau pengaruh kita terhadap anak itu melalui kelompok. Ya. Jadi kelompok itu dibangun sedemikian rupa untuk membangun teman-temannya menjadi lebih baik. Ada yang disebut dengan peer counseling, gitu ya. Ada counseling oleh teman sebaya, gitu. Itu bisa kita lakukan. Karena bagi siswa, Ibu Bapak semuanya, kelompok seringkali dijadikan sumber informasi. Ya, jadi saya seringkali terkaget-kaget anak saya tiba-tiba pengetahuannya jauh kemana-mana gitu. Ternyata itu informasi itu didapat dari teman sebayanya. Ya. Nah, kalau teman sebayanya ini kita manfaatkan dengan baik untuk merubah perilaku anak, itu akan lebih baik pula. Bahkan Ibu Bapak semuanya, kelompok itu seringkali dijadikan sebagai sumber nilai. Mana yang baik, mana yang buruk itu kadang-kadang lebih pengaruh dari teman sebayanya, bukan dari kita, gitu. Nah, maka dengan demikian membangun siswa ya, yang lebih baik itu bagusnya menggunakan atau juga memberdayagunakan kekuatan kelompok-kelompok yang ada di dalam. Ayo silakan Bapak Ibu masuk ke ruang kelas saya. Punten Bapak, Pak Dokter, punten menyela, ini waktunya sudah hampir habis karena nanti mahasiswa ada kegiatan yang lain seperti itu. Ya. Berapa menit lagi, Bu Hilda? Harusnya sih sudah selesai Bapak. Mangga dipercepat saja, ya. Ya, nggak apa-apa. Sebentar. Nah, ini terakhir aja ya, terakhir saja. Ini masih ada beberapa. Nah, ini Bapak semuanya. Jadi hati-hati dengan reaktansi teori, yaitu alih-alih kita
alih-alih siswa melakukan sesuatu perilaku seperti yang diperintahkan, tapi justru melakukan perilaku yang bertentangan dengan yang kita harapkan. Indikasinya kalau anak kemudian kita beritahu, kita larang, terus kemudian anak itu muncul amarah, terus kemudian mendebat, hati-hati. Ya, kalaupun kemudian dia melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh jadi sebetulnya ada sesuatu yang kemudian dia lakukan di belakang kita bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Terakhir, Bapak semuanya, menyambung apa yang tadi saya sampaikan, laisa alaika hudahum walakinnallahu yahdi may yasha. Tidaklah kita punya kewenangan untuk membuat orang lain itu menjadi baik, ya, mendapatkan hidayah, karena hidayah itu adalah hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah. Maka kita sebagai guru, ya, karena sebagai guru, ya, sebagai orang tua, bagusnya jangan pernah bosan gitu mendoakan anak-anak kita, siswa-siswa kita. Mudah-mudahan dengan wasilah doa kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada ibu bapaknya, rajin beribadah dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini tidak tuntas. Saya keasikan menyampaikan materi sampai slide-nya tidak semuanya bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Tentu menjadi guru bukanlah profesi yang mudah, tapi insya Allah menjadi guru profesi yang mulia karena menjadi wasilah bagi orang lain menjadi lebih baik. Ya, asal dilakukan secara ikhlas, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa terus dan berusaha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Agus Abdurrahman yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Karena kita akan melaksanakan untuk kuliah umum sesi berikutnya, mungkin saya akan tutup sampai di sini. Nah, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dokter. Untuk Bapak Ibu mahasiswa dipersilahkan untuk mengikuti room meeting yang Zoom sosialisasi UKM PPG. Ya, baik Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Ya, hatur nuhun Pak. Ya, sami-sami. Salam kepada semuanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.